Selamat malam teman-teman semuanya, nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan saya Wahyudi Akbar di acara Live and Mature, cuman ini edisi spesial. Kalau teman-teman lihat ini semua kayak pakai seragam gitu. Nah kebetulan kita habis selesai namanya Kongres Nasional CD. Jadi kalau di Perkumpulan Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia atau dikenal dengan CD ini, yang dimana yang memprakarsai acara dari Lamar, kita punya kegiatan yang namanya Kongres itu 3 tahun sekali untuk membahas masa depan CD, termasuk memilih ketua umum CD. Nah, hari ini kita akan banyak membahas tentang CD. Apa sih CD ini gitu? Binatang apa sih CD ini gitu? Nah, kita mau memperkenalkan nih kepada teman-teman CD ini apa gitu dan kenapa Anda perlu bergabung juga dengan CD dan bagaimana CD dapat bermanfaat bagi Anda. Nah, banyak yang sudah bukan banyak. Di sini ada teman-teman yang akan menemani saya untuk membahas tentang apa itu CD dan bagaimana CD dipraktekkan di tempat mereka masing-masing. Di sini kita hadir tidak dari beberapa kota ya dan kita paksakan malam-malam kita membuat rekaman ini ya untuk memperkenalkan CD, kebetulan para pentolannya pada hadir nih. Nah, saya akan mengajak yang hadir di sini dimulai dari saya dulu. Saya Wahyudi Akbar ya, menjabat ketua umum CD periode 2022 sampai 2025, baru lengser hari ini dari kota Jakarta. Nah, jadi itu saya dan saya akan minta dari ujung sebelah kanan saya, boleh silakan memperkenalkan nama dan dari kota mana. Oke, terima kasih. Nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat malam teman-teman. Saya Yan dari PC CD Surabaya dan untuk periode kali ini saya bertugas sebagai divisi Humas. Terima kasih. Oke, dan nextnya. Halo teman-teman, nama saya Johan Wijaya Kusuma, saya mewakili PC Kota Palembang. Ya. Halo teman-teman, saya Sujanto Latif. Saya terpilih menjadi Ketua Dewas untuk periode kepengurusan CD yang baru ini di 2025 sampai 2007. Selamat malam semua, saya Hendra Awi, saya mewakili PC CD Medan, Kota Medan. Ya, selamat malam, nama saya Adi Budaya. Nama lengkap saya Hasustan Kosim, biasa dipanggil Abo. Selama ini sebelumnya saya adalah Dewan Pengawas periode PPCD periode 2022-2025. Hari ini saya terpilih menjadi Ketua Umum CD Pusat periode 2025-2027. 28 ya, 25-28. Ya, terima kasih. Oke, nah mumpung baru fresh from the oven nih, baru terpilih ya jadi Ketua Umum 2025, 26, 27 ya? Oh 26, 27, 28. Ya 26, 27, 28. Nah ini Ko Abok nih baru terpilih nih. Nah kita berarti bicara tentang saat ini dan ke depan ya Ko Abok ya. Nah menurut Ko Abok CD dengan terpilih, pertama selamat dulu, selamat Ko Abok Ya, sudah terpilih sebagai Ketua Umum. Nah gimana Ko Abok CD ke depan itu seperti apa gitu? Ya, terima kasih Bro Wahyudi dan teman-teman yang dari PC. Ada senior kita Pak Suyanto dan ada dari PC Medan, dari Palembang dan Surabaya. Saya kira CD ini adalah salah satu perkumpulan ya sarjana dan profesional Buddhis yang cukup strategis di Majelis Budayana Indonesia. Karena kenapa saya katakan itu cukup strategis? Karena untuk mengkaderisasi pemuda-pemuda Buddhis untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi di Majelis Budayana Indonesia melalui CD untuk bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman sekber, ya sekber PMPB di vihara-vihara setempat, sehingga disinilah kita bisa mengumpulkan teman-teman dari pemuda-pemuda Buddhis untuk melatih, mengembangkan sumber daya manusia. Terus kita melatih bagaimana mengembangkan ekonomi, tentunya di sini menjadi satu fondasi yang cukup bagus ya. Saya kira ini menjadikan semacam transformasi supaya pada saat mereka masuk ke jenjang lebih tinggi Majelis Budaya Indonesia itu mereka sudah siap. Seperti itu. Jadi harapan saya sebenarnya adalah tidak cukup CD itu hanya ada di 4 provinsi. Cabang di Medan, Semarang, Palembang, Surabaya, Medan, DKI. Saya kira di seluruh PD
MBI di 29 provinsi itu harapannya itu ada CD. Tetapi tentunya yang menentukan kota mana yang strategis memiliki PCCD itu tentunya kita membutuhkan rekomendasi teman-teman dari MBI. Sehingga ini lebih tepat dan lebih sasaran kami membentuk PCCD itu akan semakin berhasil seperti itu. Ini harapan kita ke depan. Oke. Terima Ya. kasih. Thank you, Ko Abo. Nah tadi Ko Abo ada mengatakan tentang bahwa bagaimana CD itu dapat menjadi tempat bagi teman-teman sekber sebelum mereka masuk ke MBI. Jadi tempat untuk kita mengkaderisasi. Nah kebetulan ini ada Ko Hendrawi, Ko Johan, dan Ko Yan juga dari sekber PMVBI juga nih. Wah ini pas nih gitu ya. Nah kita boleh minta dari Ko Hendra dulu. Nah dari Ko Hendra apa best practice-nya gitu sehingga bagaimana CD dapat membantu hal itu terjadi gitu ya, Ko Abok ya, dan best practice di Kota Medan juga itu sendiri gitu. Lebih tepatnya perjalanan ketua CD Medan dari sekber sampai ke jenjang CD. Kenapa bisa terdampar di CD seperti itu? Oke, ya silakan. Baik. Berarti saya izin menjawab dua hal. Pertama, perjalanan nyata dari saya yang orang PMV, berarti orang muda-mudi di wihara sampai ke CD. Ya, secara umum seperti pada umumnya kalau remaja, anak sekolah, biasa kita ikut kebaktian, ikut di wihara dan segala macam. Dari wihara itu sebutannya berarti persaudaraan muda-mudi. Nah, singkat ceritanya saya berkuliah di Medan. Di Medan itu kemudian saya melihat rasa-rasanya saya udah mulai berkuliah udah kurang cocok nih kalau di muda-mudi wihara ya, karena rata-rata yang saya dekat wilayah saya itu anak-anak SMA, anak-anak SMP itu muda-mudinya. Walaupun memang di Medan ada juga yang muda-mudi yang sudah kuliah bahkan dia kerja ya. Tapi saya lihat mungkin yang lebih cocok itu di kepengurusan sekbernya gitu. Jadi wadah konfederasinya. Jadi saya coba masuk, saya sempat aktif 2 periode di sana, berarti sekitar ya 6 tahun lah ya kira-kira. Singkat ceritanya saya diajak untuk mencicipi, kalau tadi Ko Wahyudi bilang makhluk apa nih, jadi waktu itu juga nggak tahu nih diajak oleh Ko Kurniadi, di masanya Ko Abok juga, waktu itu jadi ketua, saya bantu di sana, terus saya menikmati karena mungkin anak baru yang belum ngerti tentang ekonomi, cuman selama ini dapat jajan dari orang tua, tapi di perkumpulan ini mulai diajarkan sesuatu yang berbeda di wihara. Lebih diajarkan untuk bagaimana melihat uang, bagaimana mengolah uang, bagaimana memvalue uang, dan bagaimana membuat uang ini bekerja lah untuk menghasilkan uang lagi, yang kira-kira begitu. Walaupun belum tentu sudah mengetahui bisa dilaksanakan langsung kan, tapi at least kita dapat pengetahuan itu di sana. Nah itulah singkat cerita yang mengantarkan saya perjalanannya ke CD. Lalu tadi kalau ceritanya mengenai best practice, sebenarnya best practice tidak muluk-muluk. Kami di Medan cukup beruntung karena kami didahului atau pendahulu kami adalah orang-orang seperti Ko Abok yang sekarang ini jadi ketum kami kan. Jadi beliau-beliau ini, Ko Abok, Ko Susanto, Ko Surya yang memang sudah mendahului dan membuat seperti pondasi-pondasi gitu loh. Jadi kami ini sebagai penerus sebenarnya sudah tinggal ngikutin aja, kita udah tahu, tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Misalnya dulu mungkin di masa Ko Abok itu belum populer tuh Zoom, online training, masih sifatnya mungkin Ko Abok masih ingat ada MTL, SDS, ada macam-macam lah. Itu semuanya di kafenya Ko Abok sendiri gitu loh, di Sehat Motor. Harus di sana, mau nunggu orang, harus banyak dulu baru mulai. Nah sekarang kita tidak perlu begitu lagi, tapi sebenarnya konsepnya tetap sama, tetap pelatihan, mungkin materinya sedikit berkembang karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Dulu mungkin belum ada digital marketing, nah sekarang ada kebutuhan itu. Misalnya nanti di bulan Mei ini kami sudah mencanangkan akan melaksanakan yang namanya CD Entrepreneurship Training. Ada 8 modul dan 1 forum diskusi. Jadi bahkan sudah ada tuh orang-orang mentor-mentor yang sudah kita bidik, tinggal kita lobby. Rencananya di bulan Mei tanggal 6 kita sudah mau mulai jalan tuh di hari pertama. 8 modul setiap hari Rabu dan hari Jumat kalau tidak salah tuh. Jadi ya kurang lebih sekitar 1 bulan lah selesai itu acaranya. Di sana diajarin apa? Di sana diajarin tentang how to start bisnis, bagaimana kita memandang bisnis. Kita juga nanti sedikit belajar tentang tax, tentang marketing, tentang selling,
tentang manajemen, tentang pola bisnis, bisnis model, kanvas dan lain-lain di sana. Setidaknya orang tahu, terus kita mau mulai melanjutkan. Saya beruntung punya wakil ketua kayak Ko Riki, beliau hadir juga tadi di kongres. Beliau menyampaikan ide tentang gimana kalau kita tidak serta-merta hanya memberi training-training, tapi kita wujudkan. Banyak orang yang punya ide bisnis, belum tentu punya funding, belum tentu punya uang. Nah, kita wujudkan, selama orang itu bisa mempresentasikan pola bisnisnya, ide bisnisnya, kita akan siapkan satu momen si investor, calon-calon investor bertemu dengan calon-calon pemilik bisnis ini. Jadi kita ketemukan mereka. Nah, di sana mungkin akan terjadi deal-deal. Nah, kami udah berpikir sampai ke arah itu. Kami akan lanjutkan program training ini ke program yang namanya, kita belum tahu namanya, tapi kurang lebih polanya seperti itu. Nanti akan ada satu momen kita ketemukan nih orang-orang yang punya ide dengan investor. Kira-kira begitu, Ko Wahyudi. Oke, thank you Ko Hendra. Berarti ini untuk teman-teman Buddhis yang saat ini ya kita kategorikan punya usaha kecil yang tetapi konvensional, ini mungkin untuk naik kelas ya, seperti itu ya. Ya. Oke. Sasarannya. Thank you. Wah, nah kalau begitu nextnya dari Ko Johan nih, dari Palembang. Nah, gimana? Apa yang dapat di-share dari, pertama adalah bagaimana CD dapat membantu untuk transformasi diri sama transformasi sosial. Baik, makasih Ko Wahyudi. Jadi sebenarnya saya dulu di Sekber kemudian saya pindah ke Kota Palembang kan. Pindah ke Kota Palembang, saya ikut mengaktifkan KMB di kampus saya berada. Tapi setelah tamat saya jujur aja bingung. Saya nggak punya wadah nih, masuk ke Sekber lagi, kayak nggak mungkin gitu kan. Mau masuk ke MBI, kayaknya saya belum senior itulah, istilahnya seperti itu ya. Iya, saya belum siap lah seperti itu ya. Akhirnya ya amitofo lah, maksudnya ada datang dari pusat Jakarta, datang memberikan MTL, kebetulan juga dapat undangan untuk hadir ke sana, ya mungkin ini karma ya buat bertemu dengan CD. Saya mendengar CD itu, wah saya banget gitu loh. Ini ekonomi dan bisnis ini di usia saya merasa ini yang saya butuhkan seperti itu. Saya belajar banyak di CD, dari MTL saya banyak belajar, kemudian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti seminar-seminar tentang ekonomi, tentang pajak dan lain-lain, itu benar-benar bagaimana saya bisa hidup saat ini tuh saya banyak mendapatkan manfaat dari materi-materi yang di-share dari CD seperti itu. Makanya begitu Ko Wahyudi juga memberikan saya kesempatan untuk ditarik ke pusat, ya saya coba berusaha sebaik yang saya bisa untuk membantu di pusat seperti itu, Ko Wahyudi. Oke, sip. Wah, ini peluang-peluang ini seharusnya ditangkap oleh teman-teman ya, yang di daerahnya belum ada CD ya sepertinya ya. Oke. Setuju sekali. Ya, ini buat bagaimana CD dapat bermanfaat bagi kita semua di sini. Gitu. Nah, dan dari Koyan nih, dari Surabaya. Nah, boleh sharing? Oke, jadi kalau saya menceritakan pengalaman di CD ya, mungkin kita bisa flashback pada saat saya kuliah. Jadi memang keterlibatan saya di CD udah start dari saya kuliah. Memang waktu itu cuman sebagai volunteer lah untuk membantu penerbitan buletin CD di Surabaya. Tapi itu sejak saya kuliah sih. Jadi dari sana saya udah mulai belajar nih, CD itu apa gitu. Kenapa kita harus aktif di organisasi CD? Karena kan saya lihat dari Surabaya itu memang banyak pengusaha-pengusaha yang join di CD. Jadi pada saat kita masih mahasiswa, saya rasa wah ini kesempatan nih kita bisa berkenalan, bisa kenal dengan banyak pengusaha pada saat itu gitu kan. Karena kan kalau kita sebagai mahasiswa kan belum tentu ada kesempatan untuk berkenalan dengan banyak pengusaha. Dan jadi saya waktu itu tertarik untuk oke lah saya membantu CD di buletinnya gitu. Dan memang berjalannya waktu dan saya udah masuk ke dunia profesional, udah masuk ke dunia kerja gitu kan ya. Cuman memang saya jujur memang sempat vakum ya, karena kan saya berpindah kerja di luar negeri gitu. Dan setelah comeback, jadi ini sebenarnya pengurusan kali ini juga comeback saya kedua di CD, comeback kedua di CD. Dan tapi yang saya lihat sebenarnya CD ini punya potensi yang besar sekali untuk bernetworking gitu sebenarnya. Karena kan kita di dalam dunia usaha kita menyadari bahwa penting banget kita untuk punya network banyak gitu. Dan kita di CD udah ada platformnya dan kita bisa kenal se-Indonesia kan, dari Palembang, dari Medan, dari Jakarta. Jadi itu menambah peluang gitu. Kalau misalnya kita ada bisnis apa, ada ide apa, tadi mungkin dari Medan ada sampaikan,
teman-teman yang mau naik kelas atau ada yang mau tarik investor, itu kan rasanya CD bisa menyediakan platform kayak gitu. Ya. Jadi saya rasa itu kedepannya CD bakalan bergerak di bidang ekonomi ini sangat bagus gitu, karena kita bisa memajukan ekonomi umat dan juga untuk perkembangan diri sendiri seperti itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, ini channel ini menarik ini. Kayaknya channel ini perlu banyak ditonton oleh pentolan-pentolan MBI, khususnya di se-Indonesia, karena harus kembali ke jalan yang benar ya. Harus lihat ini tadi barusan disampaikan banyak pengusaha-pengusaha yang berkumpul di sini. Coba bayangkan kalau di semua provinsi di MBI itu pengusaha-pengusahanya berkumpul di sini. Saya kira untuk memajukan pengembangan Buddha Dharma di Indonesia ini, khususnya di bumi Nusantara ini, saya kira ini sangat gampang sekali ya. Terima kasih. Thank you, Ko. Nah, ini bukan terakhir, ini ke Ko Suyanto nih. Nah, Ko Suyanto juga senior kita lah ya, senior kita di CD. Nah, dari pengalaman Ko Suyanto di CD dan sekarangnya Ko Suyanto juga menjabat di MBI DKI Jakarta ya. Nah, bagaimana CD ini, kalau tadi kan dari Sekber dengan CD bermanfaat terhadap saat ini. Nah, sekarang dengan Ko Suyanto kan termasuk yang dari CD ke MBI nih. Nah, bagaimana CD membantu Ko Suyanto di MBI itu sendiri gitu. Nah, boleh sharing nggak Ko Suyanto? Ya, mungkin pertama-tama saya akan menggarisbawahi bahwasannya CD merupakan tempat kita berhimpun para sarjana dan profesional Buddhis, ya kan? Di sini merupakan tempat kita untuk bersama-sama berkarya, kita melakukan transformasi diri, transformasi sosial, sehingga tercapai balancing of life, ya, keseimbangan kehidupan kita. Nah, tadi Bro Wahyudi menanyakan terkait bagaimana saya ketika saat ini memimpin di PD DKI Jakarta. Ya, saya dulu memulai karir di organisasi, aktivitas di organisasi di saat saya masih SMA. Ya, satu SMA saya sudah aktif di wihara. Nah, setelah itu ketika saya married, missing link, ya, saya harus fokus di keluarga karena saya baru membina keluarga dan baru membangun bisnis. Nah, setelah itu saya ingin berbuat sesuatu. Saya masuk ke CD, ya, dulu di awal-awal CD, ya, Kohartawan menjadi ketua umumnya. Saya dulu masuk di CD DKI Jakarta di bidang ekonomi, di tim bidang ekonomi awalnya. Kemudian saya berangkat dipercaya teman-teman untuk mimpin CD DKI. Setelah itu saya terpilih dipercaya lagi oleh teman-teman untuk mimpin CD secara nasional menjadi ketua umum. Nah, selepas itu saya sudah cukup, ya, mungkin buat kaderisasi teman-teman lagi yang lain untuk meneruskan. Saat ini saya dipercaya ditugaskan oleh teman-teman untuk memimpin di PD. Bagaimana saya merasakan ketika saya di PD MBI DKI ini, saya sudah cukup piawai, ya. Tidak sulit lagi buat saya, ya. Saya tahu how to-nya karena pengalaman bekal yang saya dapatkan tadi dari CD, ya, networking, ya, baik komunikasi dengan sesama di KBI tentunya, ya, terkait sangga, kemudian juga teman-teman di lingkup-lingkup PD-PD lain saya juga sudah cukup mengenal, ya. Sangat mudah buat saya gitu loh. Nah, keberadaan CD, saya memandang CD dari luar, ya. Saya dari posisi MBI, CD adalah memiliki peranan yang sangat penting, peranan kunci yang penting, di mana di sana berkumpulnya para cendikia, ya, para pengusaha, ya. Di situ bisa mementor teman-teman di wihara, ya, untuk membantu, untuk membina, ya, banyak skill-skill yang dibutuhkan. Karena seperti kita ketahui sekarang bahwasannya kita ke wihara tidak cukup hanya untuk beribadah, tidak cukup hanya untuk menjalani kebaktian-kebaktian rutin. Tentunya harus dibekali oleh skill-skill, ya. Yang mana skill seperti kita ketahui hidup di kota Jakarta, di kota metropolitan sangat besar, ya, pertumbuhan sangat pesat, ya. Tentunya kompetisi pun sangat ketat, ya. Nah, dari sinilah orang datang ke wihara perlu dibekali, ya. Nah, skill-skill apa yang didapat? Tentunya CD memegang peranan penting di sini, ya. Seperti ada program kerja konseling, ya,
yang ditumbuh kembangkan dari CD ini sangat bermanfaat buat umat-umat di wihara. Ketika umat di wihara mengalami kebingungan, ya, mengalami masalah, ya mereka nggak ada pegangan, jadi silakan bisa berkonsultasi ke CD. Ya. Platform ini sangat bermanfaat ya buat di komunitas Buddhis. Nah jadi harapan saya teman-teman di sana yang belum aktif silakan bergabung ke CD, ya bisa menjadi member CD, ya di sini kita bisa bernetworking, ya. Karena di CD menjadi tempat berkumpulnya multi talent, ya. Banyak ilmu-ilmu skill yang kita tidak dapatkan di bangku sekolah. Teman-teman berangkat berlatar belakang dengan pendidikan yang berbeda, ya. Latar belakang pengetahuan yang berbeda, tentunya di sini saling melengkapi. Jadi pentingnya dan strategisnya CD untuk ditumbuh kembangkan, ya. Ketum tadi juga yang baru ini sudah mencanangkan untuk ditumbuh kembangkan di kota-kota lain supaya kita bisa saling bersinergi dengan kota-kota lain. Banyak hal penting karya-karya akan bisa kita kerjakan bersama-sama. Sebagai kalyanamita juga kita bisa numbuh kembangkan untuk memutar roda dharma bersama-sama sesuai porsinya CD itu sendiri. Oke, thank you Coach Yanto untuk penjelasan. Nah, tadi dari penjelasan Coach Yanto ada satu yang membuat saya ke trigger gitu. Nah, di sini kan sarjana dan profesional Buddhis Indonesia. Oh ya, tadi juga buat teman-teman bukan kita mengajak Anda boleh bergabung sebagai anggota, tidak harus jadi pengurus, tapi tentu kita butuh pengurus untuk dapat menggerakkan organisasi ini. Nah, bicara tentang menjadi pengurus nih. Ini kan sarjana dan profesional, umur-umur produktif, yang lagi sibuk-sibuknya cari duit nih, ya kan? Nah, terus kemudian menjadi pengurus di CD gitu. Nah, saya mulai dari Koyan dulu deh ya. Nah, pandangan Koyan gimana? Karena bicara tentang umur produktif kan waktu ya, kan at the end kita cuma punya waktu 24 jam sehari, sebulan itu kayak kali aja 30 hari gitu. Sedangkan kita perlu mikirin kerjaan, kita perlu mikirin keluarga juga, misalnya apa yang berkeluarga gitu ya. Nah, dari pandangan Koyan gimana? Itu challenge itu seperti apa gitu? Ya benar sekali sih, karena kalau kita aktif di CD otomatis kan kita pasti meluangkan waktu ya untuk CD ya, jadi pengurus ya apalagi. Dan memang itu challenge memang, cuman menurut saya tuh bagus karena kan itu melatih kita juga ya, manajemen waktu bagaimana, dan kita juga mengatur prioritas dan sebagainya, kita belajar di situ gitu. Karena kalau jujur saya kan juga aktif di beberapa organisasi yang lain, Buddhis dan non Buddhis juga. Dan ya memang anggapnya memang cukup menyita waktu. Banyak orang juga bertanya, lah kamu ngapain sih susah-susah, capek-capek gitu kan ya. Meeting malam-malam kayak gini kan, kita masih podcast malam-malam gitu ya. Tapi anyway, tapi ada kesenangan tersendiri gitu ya. Ada kesenangan tersendiri, dan kalau kita ngomong secara return ya kita sebenarnya kan memang ikhlas ya, membantu secara ikhlas. Kita ingin bermanfaat buat teman-teman juga begitu. Tapi kalau memang dikembalikan lagi ya kita tahulah Buddha Dharma kan mengajarkan hukum karma gitu kan, tabur tuai gitu kan. Jadi otomatis yang kita lakuin ini juga salah satu sarana kebajikan. Jadi CD ini juga salah satu sarana kita untuk bersumbangsi kepada teman-teman, membuat sarana kebajikan. Jadi ya saya nggak mikirin untuk return secara finansial, tapi ya rasanya sih itu it flows gitu. Maksudnya ya ada aja gitu. Ya kan, karena dengan semakin kita banyak mengenal orang, otomatis kita punya banyak kesempatan nih, ya kan, ya in term of collaboration atau diajak kerjasama, atau mungkin ya ada teman yang butuh kita, jasa kita, barang kita dan lain sebagainya. Kalau kita gak ada network, gak ada teman, agak susah gitu, ya kan. Kita mesti kayak ya kalau kita jadi sales kan kita mesti door to door dan sebagainya. Kadang penolakan dan sebagainya itu banyak sekali terjadi. Tapi kalau kita udah banyak aktif di organisasi, banyak aktif ketemu orang dan lain sebagainya, otomatis orang kan kenal kita nih. Kamu bisnis apa sih gitu kan? Yang pertama kita tanya kan pasti gitu. Otomatis kalau mereka ada kebutuhan yang cocok dengan barang kita, jasa kita, otomatis kan yang di pikiran the first mindset itu di pikiran mereka kan kita gitu. Otomatis kan chance kita lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, seperti itu sih. Itu menurut saya ya. Jadi kita gak ada ruginya untuk aktif di organisasi, karena dengan semakin kita dikenal orang kadang itu juga bisa kickback ke kita gitu loh.
Karena misalnya saya memang berbisnis karung plastik gitu ya. Otomatis nanti dari teman-teman pasti kan tahu, oh saya berbisnis karung plastik, nanti kalau cari karung plastik ya cari saya dah. Seperti itu gitu. Jadi ini ada timbal baliknya sebenarnya, bukan kita memang secara tulus ikhlas, tapi ya karma itu datang. Akan datang ya seperti gitu itu. ya. Oke. Thank you Koyan. Jadi itu menjadi satu hal yang tadi ya, bahwa kita ya tentu kalau kita mau sukses mau apa, kita tidak dapat hanya sekedar bersembunyi gitu, terus kemudian berharap tiba-tiba gue boom gitu. Kita perlu mampu mau tampil gitu, kita perlu mau effort juga ya. Tentu namanya effort ya pasti kita perlu siap keluaran waktu, tenaga ya. Ini sebenarnya melakukan hal baik ya tadi, bahwa tidak bohong pasti akan kembali gitu ya. Buddha Dharma udah mengajarkan bahwa ada tabur ada tuai gitu. Bukan sengaja kita mau tabur untuk mengambil gitu, tapi itu kayak udah otomatis gitu. Jadi kita akan kelihatan sehingga ada efek samping dari kebaikan yang kita lakukan. Nah, di sini saya mau tanya ke Ko Hendra dari sisi profesional. Kayak ini ada menarik waktu awal Ko Hendra, saya ngobrol sama Ko Hendra ini dari Medan, dia mengatakan bahwa waktu dia menjabat jadi ketua PC Medan, dia mengatakan bahwa dia udah menyisikan sebagian pendapatan dia untuk kegiatan di CD gitu. Nah, apa yang membuat Ko Hendra sampai ini ya, maksudnya mau gitu ya menyisikan sebagian udah diniatkan gitu ya dari gaji gitu ya. Kemudian Ko Hendra profesional ya, dari pekerjaan, dari gaji yang didapat menyisikan sebagian untuk ke CD gitu. Nah, apa yang membuat Ko Hendra? Ya, baik Ko Wahyudi. Kalau saya sih selain impact bagus atau dampak bagus yang diperoleh dari organisasi CD ya, yang kita tahu main di ekonomi pemberdayaan manusia. Mungkin saya ambil perspektifnya secara luas saja. Saya meminjam analogi yang sering disampaikan oleh Ketua MBI Sumatera Utara, Pak Edi Suyono. Beliau selalu bilang begini, bahwa alam ini sebenarnya menarik dan alam ini bekerja. Kita kadang-kadang tidak bisa menebak cara alam ini bekerja, tapi alam ini selalu bekerja dengan cara seperti ini. Cara seperti apa? Bahwa semua orang, alam ini sudah menyiapkan air untuk dituangkan ke gelas setiap orang. Sebenarnya begitu. Dan alam ini sudah mau menuangkan air, tapi kalau air kamu kepenuhan, kamu tidak pernah berbagi, kamu tidak pernah bersosial, dan lain-lain, maka jangan salahkan bahwa alam akan memaksa kamu untuk menuangkan itu. Air yang ada di dalam gelas kamu. Sehingga kamu memilih sekarang, apakah kamu mau menuangkan sendiri sedikit demi sedikit dan berbagi air ini ke tempat yang lebih bermanfaat, atau kamu menuangkan secara paksa. Yang mana kalau kamu dituangkan secara paksa, kamu tidak bisa memilih mau dituangkan kemana. Jadi meminjam analoginya Pak Edi Suyono, saya memilih untuk menuangkan air yang saya punya yang sudah penuh. Saya belum bilang sudah penuh sekali, tapi air ini kalau saya tidak pernah tuang, maka air dari alam tidak akan pernah masuk. Jadi saya anggap itu seperti karma baik, kebaikan, keberlimpahan, keberkahan. Kalau saya tidak pernah berbagi keberlimpahan saya, keberkahan saya kepada tempat-tempat yang mestinya diberikan, maka suatu ketika mungkin saya akan kena musibah misalnya, saya akan dipaksa untuk mengeluarkan kocek yang lebih banyak misalnya, saya sakit misalnya, atau apapun bisa terjadi. Itu dalam tanda kutip memaksa saya untuk mengeluarkan itu. Jadi saya memilih jalur yang pertama, yaitu saya yang secara sadar memilih mau menuangkan kemana, agar kalau pada saat air itu masuk, maka itu akan masuk dengan tepat dan refill. Seperti itu kira-kira aku. Orange juice juga bisa masuk ya di alam itu ya. Bukan air putih aja orange juice ya. Karena gelas kita sudah kosong, ada kemungkinan air lebih manis lebih masuk. Atau air kripto ya. Oke, nah ini waktu tinggal 5 menit dikasih tahu sama tim produser gitu ya. Ini perlu singkat nih dari sebelum nanti terakhir ditutup dengan harapan Ko Abok sebagai ketua umum terpilih ke Ko Johan gitu ya. Ko Johan pertama dari perspektif impact ataupun tadi kan Ko Johan juga punya bisnis gitu ya. Nah, bagaimana tadi kesibukan di CD ini, cara ngatur waktu anak, istri, ya kan, bisnis. Iya, ini pertanyaan sangat sulit sebetulnya bagi saya. Iya, jadi memang betul ketika kita masuk organisasi kan sebetulnya yang disita tuh sebenarnya pertama waktu
Ya kemudian juga kadang ada dana yang mesti keluar Yeah. juga gitu kan. Energi, pikiran, kadang kita mesti fokus ke sana. Tapi saya memberikan pengertian kepada keluarga saya seperti itu bahwa kita gabung di sini ini banyak manfaat loh selama ini kayak gitu. Misalnya apa? Misalnya tips-tips berinvestasi sehingga kita terhindar dari investasi bodong itu kan di CD kita selalu gaungkan hal seperti itu kan. Itu menurut saya sangat baik sekali. Bagaimana cara memanajemen keuangan, bagaimana kita agar bisa mencapai yang namanya financial independence, itu semua kita terapkan seperti itu. Kita mulai karena saya sambil merintis usaha sambil belajar. Ya, guru yang baik adalah belajar dari kesalahan orang lain. Dan itu kita dapatkan gratis di CD gitu loh. Itu yang saya berikan informasi kepada keluarga saya sehingga ketika ada acara seperti ini ya mereka dengan logo aja ya udah pergi aja. Karena pasti ada sesuatu yang didapat seperti itu. Ya, thank you Ko Johan. Jadi kalau buat teman-teman ya ini ya kadang saya juga suka berpikir gitu, maksudnya yang teman-teman datang nih dari kota masing-masing ke Jakarta, bayar sendiri kali ya, bayar sendiri ke sini, ini kayak bagi saya kayak orang gila kali gitu ya. Tapi ya tadi kalau kita dengar prinsip-prinsipnya yang mereka pahami bahwa bagaimana kita tahu di Buddha Dharma bahwa ada Buddha, Dharma dan Sangha gitu, bahwa kita perlu sebuah komunitas, dengan komunitas ini dapat membantu kita untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik, dan menurut saya CD juga menjadi salah satu ini ya lahannya kita gitu. Nah kalau dari Ko Suyanto gimana Ko Suyanto sedikit mungkin boleh juga dari Ko Suyanto untuk harapan sebelum juga nanti dari Ko Abok harapan untuk CD ke depannya dari Ko Suyanto. Ya baik, terima kasih. Saya juga merasakan ya, mungkin bahasanya saya bisa pinjam bahasanya Ko Abok ya. Saya ingat banget daya kebajikan. Jadi paling tidak ketika kita bergabung di CD, teman-teman kalian Namita semua positif ya. Banyak hal baru yang kita dapatkan. Seperti tadi Bro Johan kasih tahu juga ya, banyak hal-hal yang bisa kita terapkan untuk kita sendiri menjalani di kehidupan. Tidak hanya dalam hal mencari materi ya, mungkin dalam hal kehidupan berumah tangga, membina keluarga, bagaimanapun ya kan. Di sini juga ada teman-teman yang lebih senior, ya ada mentor-mentor yang keluarganya sudah sukses ya. Tentunya semakin banyak hal positif, kebajikan yang kita lakukan tentunya akan kembali lagi kepada kita. Jadi harapan saya adalah teman-teman silakan bergabung saja ke CD, silakan kita bersama-sama bersinergi, kita bersama-sama tumbuh berkembang untuk memajukan Buddha Dharma dan diri kita sendiri, transformasi diri, itu aja. Thank you Ko Suyanto. Ko Abok, harapan. Ya. Kalau saya sedikit, teman-teman mungkin banyak belajar dari buku ya. Salah satunya saya ambil contoh analogi, kita belajar tentang 37 praktek bodhisattva. Sebenarnya kalau masuk ke CD menjadi organisasi itu udah banyak praktek yang kita pelajari. Salah satunya kita bisa menahan emosi, sering kita panggil teman-teman kumpul nggak hadir, kita sudah capek, nggak ada yang datang. Sebenarnya itu juga salah satu praktek Buddhis, praktek ya kesabaran untuk menuju ke ini bodhisattva sebenarnya. Jadi nggak usah jauh-jauh baca buku, tapi ini lebih ke prakteknya. Belum lagi macam-macam, karena ini kita teman-teman ini kan semua tidak dibayar ya. Tadi seperti ini gila, ini orang naik pesawat datang, ada yang pakai jet pribadi lagi katanya. Saya juga nggak tahu yang siapa pakai jet pribadi. Tapi kira-kira ngapain ke sini ya, sebenarnya melatih itu 37 praktek bodhisattva, tapi satu praktek aja mungkin. Gimana kita sudah niat baik, dicuekin orang, gimana kita begini kan, itu latihan-latihan buat kita, latihan kesabaran. Kalau kita di perusahaan kan nggak bisa begitu bro. Kalau perusahaan ada yang nggak ngatur, saya pecat aja besok, ngapain saya pakai ini enggak. Udah kita di organisasi ini udah bandel dia, kita bujuk-bujuk lagi, ngajak makan lagi, macam-macam kita. Ini kan aneh juga ini kan. Jadi ini sebenarnya praktek melatih diri kita. Jadi bagaimana kita jadi merendah. Kalau kita di perusahaan mana bisa begini macam-macam. Kayak tadi ngurus-ngurus begini. Ini bisa nggak siap 5 menit nih? Kalau nggak bisa kita pulang aja kita. Ini kan nggak bisa di kawan-kawan.
Enak aja nih Pak Abo nih cepat-cepat katanya kita udah paling cepat ini katanya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi inilah praktek yang kita pelajari bagaimana kita jadi menurunkan ego kita, merendah. Jadi kalau orang Jepang itu bilang kita manusia itu ada 3 wajah gitu ya. Wajah di perusahaan itu seperti apa, wajah di keluarga seperti apa, wajah di organisasi itu seperti apa. Inilah yang harus kita bermainkan peran ini. Sehingga suatu kita tahu ternyata tadi alam itu tadi punya misteri tadi yang disampaikan oleh Bro Hendra. Ya sebenarnya kita perlu latihan seperti ini. Kalau latihan jadi bos itu kan nggak perlu ikut organisasi, ini kan mahal ini bayarnya. Nggak bisa dibeli kan. Ada orang mau masuk bayar mahal-mahal pun belum tentu kita terima. Iya kan? Tapi kita ngemis-ngemis juga minta orang masuk kan. Jadi kan aneh-aneh juga ini. Yang mau masuk bayar mahal-mahal belum tentu kita terima jadi pengurus kan. Tapi nyari pengurus susahnya setengah mati kita. Yang artinya jiwanya mau betul-betul melayani, meladeni ya. Mungkin ini aja supaya teman-teman yang di luar sana kepingin mau tahu sebenarnya CD itu apa sih. Nanti mungkin lebih lanjut bisa kontak salah satu kita. Supaya ayo kita sama-sama ya support lah. Khususnya teman-teman Buddhis ya. Bagaimana kita berkolaborasi mengembangkan Buddha Dharma ini lewat jalur yang sedikit berbeda gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Udah malam juga, udah dari pagi kita ya. Buat teman-teman juga ada yang baru dari subuh udah terbang ke Jakarta. Sampai sekarang kayaknya udah capek juga dan terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Ko Abo, Ko Suyanto, Ko Hendra, Ko Johan dan Ko Yan untuk waktunya dan juga teman-teman yang di belakang layar, thank you sudah malam-malam juga tetap membuat kegiatan ini, thank you banget. Dan ya inilah salah satu yang kami lakukan di CD, ya kita belajar untuk tadi kata Ko Abo berlatih diri, ya tentu kita tahu untuk punya kualitas diri yang baik ya itu perlu dilatih. Nah, berorganisasi, berkumpul bersama dengan orang-orang yang tepat itu adalah salah satu berkah utama. Dan ini yang akan membantu kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. So, itu yang dapat kami sharingkan kepada teman-teman tentang CD. Jika mau tahu lebih detail, Anda dapat kontak kami di CD. Ya, Anda dapat follow kita di Instagram, ada cd.indonesia, ataupun Anda dapat visit ke websitenya kita, cd.or.id. Ya, jadi di situ teman-teman dapat mencari tahu informasi atau ada kontak di sana, ada nomor kontaknya. Kebetulan saya nggak hafal, jadi teman-teman dapat cari di sana dan dapat menghubungi sekretariat kita untuk dapat bergabung dengan kami, mau di Medan, mau di Surabaya, mau di Palembang, maupun di Jakarta. Atau yang dari kota yang lain, kalau Anda mau bergabung, silakan bergabung terlebih dahulu dengan kami, tinggal pilih mau di kota yang mana Anda bergabung. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.